Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun saat ini berada. Salam, biarlah damai, sejahtera, dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 29 sampai ayat 37. Mazmur pasal 18 ayat 29 sampai ayat 37, demikian firman Tuhan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku. Kemurahan-Mu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Puji Tuhan. Saya ulangi ayat yang ke-29. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga diizinkan Tuhan mengalami terpapar virus corona atau COVID-19. Pada mulanya saya hanya merasakan gejala-gejala seperti kalau masuk angin. Jadi seperti kepala pusing, kemudian batuk-batuk ringan, ada flu sedikit. Saya masih memakai untuk beraktivitas, sebab saya pikir itu biasa-biasa saja, sebab itu seringkali juga terjadi ya, suatu ketika dalam keadaan yang seperti itu. Tetapi kemudian berkembang dengan adanya demam yang tinggi. Ketika itu suhu badan saya ukur mencapai 38, kemudian 38,5, bahkan kemudian bisa sampai 39.
dan disertai dengan nyeri-nyeri tulang, nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri otot tubuh, kemudian menjadi lemas. Saya waktu itu kemudian beristirahat, saya pakai untuk beristirahat selama beberapa hari, dan kemudian saya merasakan bahwa semuanya mereda. Saya bisa bangun, merasakan badan agak enak, dan kemudian hari Minggunya ketika itu Bapak Gembala bertanya, gimana keadaannya? Apakah besok hari Minggu bisa melayani? Saya berkata, saya siap Pak. Dan minggu itu saya pagi-pagi bangun, kemudian seperti biasa saya ikut ibadah pagi, kemudian siang mendampingi Bapak Pendeta Pembantu Yakub Budi Kartiko, dan saya sore harinya tugas. Ya rasanya enteng-enteng saja. Tetapi setelah pelayanan sore hari itu saya merasakan bahwa tubuh saya mulai berat lagi, dan saya pakai untuk istirahat semalam hari. Dan kemudian paginya masih merasakan kurang enak badan, dan saya tetap beristirahat pada hari Senin. Dan siang harinya kok masih lemes badan, dan kemudian saya menggunakan minyak gosok yang sering juga saya pakai ya, supaya badan hangat ya. Tetapi saya terkejut ketika pakai minyak gosok itu kok tidak bisa membau aroma dari minyak itu. Saya sedot-sedot juga tidak ada baunya, hanya rasa panas saja yang ada. Dan kemudian saya pakai parfum yang biasa saya pakai, itu pun juga tidak ada baunya. Nah, mulai saat itulah ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, dan kemudian saya bilang sama istri, gimana ini, dibawa ke dokter Pratama saja. Dan saya tidak mungkin naik motor sendiri, saya ngajak Mas Kabi untuk mengantar, dan akhirnya sampai ke dokter Pratama, dikatakan Pak ini harus dirujuk ke rumah sakit. Kemudian dirujuk ke rumah sakit, dan di rumah sakit diperiksa, diswab, kemudian diperiksa paru-parunya, diperiksa darahnya, dan hasil swab memang belum keluar. Tetapi dari hasil tes darah dan ronsen paru-paru, dokter yang menjelaskan ini Bapak menjurus ke positif COVID. Sekalipun hasil swab belum kita ketahui. Saya waktu itu secara manusia madeg. Ya karena mendengar kalau COVID itu seperti itu. Tapi kemudian dokter berkata, sudah Bapak istirahat dulu di rumah, isolasi mandiri sambil menunggu hasil swab-nya. Dan puji Tuhan memang di pastori ada tempat khusus di atas, dan anak-anak waktu itu saya suruh membersihkan waktu saya masih di rumah sakit. Dan ketika sampai di rumah, kemudian semua sudah siap dan saya isolasi mandiri di ruang atas. Dan setelah itu saya baru rasakan seperti apa sih. Ya, dan memang sekalipun sudah dikasih obat dari rumah sakit, tapi waktu itu saya merasakan bahwa nafas saya itu ternyata pendek-pendek. Ya, jadi tidak bisa leluasa bernafas, dan kalau saya kemudian menarik nafas yang panjang, ya akhirnya kemudian batuk-batuk. Itu baru saya sadari, baru saya rasakan pada waktu itu. Kemudian
eh, daya penciuman saya belum kelihatan pulih, malah ditambah kemudian kalau makan itu tidak ada rasanya apa-apa, sehingga kalau saya makan sekali suap kemudian saya gelontor dengan air, sekali suapan saya gelontor dengan air, sebab ya bagaimanapun juga perut harus dimasuki dengan makanan. Dan rupanya kemudian tambah lagi dengan diare. Saya baca-baca, wah ini memang tanda-tanda menuju ke positif corona sekalipun hasil swabnya belum keluar. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, secara manusia memang saya takut, secara manusia memang saya khawatir, tetapi satu hal yang saya lakukan pada waktu itu, saya hanya datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, tubuh saya, semua ada di dalam kendali Tuhan. Saya hanya berserah kepada Tuhan dan saya memuji-muji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan dalam keadaan seperti itulah Tuhan itu mengingatkan akan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Ya. Tuhan mengingatkan, meneguhkan dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Apa yang seringkali saya baca, saya katakan, dan itu menjadi rema bagi saya pada waktu itu. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam segala kesesakan, sungguh sangat terbukti. Saat-saat seperti itulah firman Tuhan berikan, sehingga meneguhkan saya, menguatkan saya, dan membuat saya semakin mengandalkan Tuhan. Kemudian diingatkan juga bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Artinya bahwa Tuhan itu setia. Setia dengan apa yang dijanjikannya. Setia dengan apa yang difirmankannya. Setia tidak pernah meninggalkan. Setia tidak pernah membiarkan sendirian menghadapi masa-masa yang seperti itu. Kemudian Tuhan juga mengingatkan lagi bahwa bilur-bilurnya sudah menyembuhkan segala sakit penyakit. Akulah gembala dan pemelihara jiwamu. Masih banyak lagi Tuhan mengingatkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saya sungguh sangat bersyukur dalam keadaan yang boleh dikatakan khawatir, ya, ada rasa takut bagaimana nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak baik. Dengan Tuhan meneguhkan melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya itu, membuat kita atau saya kemudian ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Sebagaimana firman Tuhan tadi mengatakan, Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhanlah yang menyinari kegelapanku. Sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang bagi saya menjadi rema, menjadikan kekuatan, pencerahan, harapan bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan.
Dan puji Tuhan, memang setelah hasil swab keluar 3 hari kemudian, saya dinyatakan positif corona. Dan setelah itu kemudian orang-orang yang paling dekat di ring 1, ya, kemudian juga di swab. Istri saya, anak saya, menantu, cucu, semua di swab. Dan puji Tuhan, istri saya hasilnya positif, tetapi anak, menantu, dan cucu negatif. Sekalipun positif, tetapi tidak merasakan gejala apa-apa. Ya, orang mengatakan bahwa itu yang dinamakan OTG. Nah, anak saya sekalipun dinyatakan negatif, tapi beberapa hari kemudian ada gejala seperti apa yang saya rasakan. Sehingga ketika saya sudah selesai isolasi, kemudian diganti dengan istri saya, ya, beberapa hari kemudian ketika anak saya dinyatakan ada gejala sekalipun hasil swabnya negatif, kemudian gantian ke atas hampir 1 bulan penuh berganti-gantian. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan, oleh karena mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan, sehingga saat ini kami sudah dinyatakan bebas dari COVID-19 dan memang semua sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ini semua karena anugerah, pertolongan yang daripada Tuhan, sebagaimana firman-Nya bahwa bagi kita Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam segala kesesakan. Sungguh sangat terbukti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dialah gembala dan pemelihara di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari pemandangan Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan itu terjadi, justru kita mengalami berbagai-bagai pertolongan yang daripada Tuhan. Itu menguatkan kita, meneguhkan kita untuk kita terus hanya hidup berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya dan mempercayakan segala sesuatu hanya kepada Tuhan saja. Nah, demikian juga apa yang dialami oleh Daud pada waktu itu, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Ya, Daud menyampaikan, mengemukakan apa yang dia alami di dalam hidupnya. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama, apa yang disampaikan oleh Daud itu adalah merupakan nyanyian syukur Daud karena Tuhan telah menolong Daud di dalam menghadapi masa-masa yang berat, di dalam menghadapi dari cengkeraman musuh-musuhnya, dan Daud mengalami kelepasan dari segala cengkeraman musuh-musuh yang sedang dihadapinya, dan Daud mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan demi peperangan, dan Daud mengalami pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan. Daud mengalami pembelaan demi pembelaan yang daripada Tuhan. Apa yang diungkapkan Daud itu adalah bukan sekedar harapan Daud, tetapi itu adalah satu bukti bahwa Tuhan benar-benar ada di pihak Daud. Tadi dikatakan bahwa Allah itu jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dan Tuhan menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Tuhanlah perisai. Tuhanlah yang
melindungi, Tuhanlah yang membela, Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi Daud. Dan itu sudah dibuktikan di dalam kehidupan Daud. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini firman-Nya tidak pernah berubah dan akan tetap sama sampai selama-lamanya. Sampai hari ini kesetiaan Tuhan untuk menjadi penolong bagi kita tetap sama. Tempat perlindungan bagi kita tetap ada. Kekuatan bagi kita tetap akan Tuhan nyatakan. Tidak ada yang berubah bagi Tuhan. Tidak ada yang berubah bagi Tuhan. Dahulu Tuhan menyatakan kepada Daud akan perlindungannya, akan penyertaannya, akan pembelaannya, bahkan keajaiban-keajaibannya dinyatakan, kuasanya dinyatakan. Dan saya mengalami akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Dan saya sangat percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang sekarang ini sedang menghadapi masa-masa yang berat, menghadapi kehidupan di dalam kegelapan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Dialah yang menjadi jaminan bagi kita semua. Seperti apa yang sudah Tuhan lakukan. Dia meninggalkan tahta kemuliaan, datang ke dunia ini, mau menjadi sama dengan manusia. Oleh karena Tuhan mengasihi kita semua. Oleh karena Tuhan mengasihi umat-Nya. Tuhan tidak ingin satu orang pun dari umat Tuhan mengalami kebinasaan di dalam hidupnya. Maka oleh karena kasih-Nya Tuhan Yesus rela menderita dan pada akhirnya mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita semua. Untuk memberikan jaminan keselamatan, untuk memberikan jaminan kehidupan kekal. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak mati terus mati. Tetapi Tuhan Yesus pada hari yang ketiga bangkit. Dia telah mengalahkan kematian. Dan kita yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi ada di bawah kuasa dosa, tidak ada lagi di bawah kuasa maut. Tetapi oleh karena Tuhan Yesuslah kita diberi kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan mengalami kasih anugerah, kuasa yang daripada Tuhan ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Maka Rasul Petrus mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, kelemahan yang ada pada kita semua Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Nah setelah sembuh, Tuhan mengatakan akulah gembala dan pemelihara jiwamu. Artinya Tuhan tetap akan memelihara setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Ketika kita menghadapi masa-masa yang gelap, Tuhan yang menjadi terang bagi kita semua. Melalui kebenaran firman-Nya, melalui kuasa-Nya di dalam pribadi Roh Kudus, akan menerangi setiap kehidupan kita. Sehingga kita akan mengalami perkara-perkara yang indah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang teguh setiap
kebenaran-kebenaran firman-Nya. Daud yang sudah mengalami dilepaskan dari musuh-musuhnya. Demikian juga saya bersama dengan keluarga mengalami pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga disembuhkan, bahkan kemudian dipulihkan. Maka bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi pada masa-masa sekarang ini, di mana kita ketahui bersama bahwa pandemi virus corona masih ada. Itu harus kita sadari bersama-sama. Dan itu membuat kita harus tetap waspada, berjaga-jaga. Saya sering mengatakan jangan sembrono. Sekalipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa saja terpapar dengan virus corona ini. Maka satu hal, bahkan ini yang utama, yang sangat penting, kita harus tetap terus mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Tuhanlah yang memiliki otoritas tertinggi atas kehidupan ini. Sehingga ketika kita percaya dan mempercayakan semua kepada Tuhan, toh sekalipun jika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sehingga membuat kita tidak takut, membuat kita tidak khawatir. Sebagaimana Daud juga mengatakan, sekalipun aku berjalan di lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena Daud sangat percaya bahwa Tuhan beserta dengan aku. Penyertaan Tuhan itulah yang menjadi jaminan juga bagi kita semua. Karena penyertaan Tuhan bukan saja menyertai bersama-sama dengan kita, nunggil kalian kita sedoyo, tetapi ketika Tuhan beserta, pasti Tuhan juga akan menyatakan pertolongannya. Sebab di dalam Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan. Di dalam Tuhanlah kita bisa mendapatkan perlindungan. Di dalam Tuhanlah kita akan mendapatkan kekuatan untuk bisa menghadapi semuanya. Kita masih hidup di dalam dunia. Kita tidak mungkin bisa menghindari apa yang terjadi di dalam dunia. Tetapi kita bisa menghadapinya oleh karena pertolongan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa akan melindungi kita semua. Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pertolongan kepada kita semua. Dan di dalam Dialah kita akan mendapatkan keselamatan. Bukan saja di dunia ini, lebih-lebih ketika kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai kekekalan, kita akan mendapatkan kehidupan kekal dan akhirnya kita bertemu dengan Bapa di dalam kemuliaannya.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.